Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 17 6B07 kelompok 7 akan mempresentasikan tugas proyek akhir mata kuliah web programming. Di sini nama anggota kelompok kami ada Agung Maulana dengan NIM 17190122, Muhammad Riko dengan NIM 17190137, Dadang Irawan dengan NIM 17190131, dan dengan saya sendiri Adi Prabowo Kusumo dengan NIM 17190028, dan yang terakhir ada Fadlul Iman dengan NIM 17190008. Selanjutnya saya akan menjelaskan program yang dari kelompok kami. Deskripsi singkat aplikasi sepintas adalah blog artikel seputar informasi teknologi dan alam semesta berbasis web yang dibuat untuk komunitas pecinta sains dan astronomi agar selalu terhubung untuk memberi kabar-kabar terbaru seputar teknologi dan astronomi. Ruang lingkup ada 1. Edukasi pembelajaran tentang ilmu teknologi dan astronomi dikembangkan untuk web browser, dikembangkan menggunakan framework kode editor dan Bootstrap Admin LTE. Selanjutnya menjadi sarana para penulis dan jurnalis komunitas teknologi dan astronomi. Ya. Dan selanjutnya akan dijelaskan teman saya sama Mas Riko, Muhammad Riko. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Riko 17190137 akan melanjutkan dari Mas Adi, analisa kebutuhan user. Pengunjung melihat halaman-halaman website dan artikel berita dengan kategori, mendaftarkan akun sebagai penulis, melakukan login jika sudah mendaftarkan akun sebagai penulis. Penulis dapat melihat dashboard halaman admin, dapat menulis berita artikel berdasarkan sesuai kategorinya, dapat mengupdate profil, dan dapat mengganti password. Analisa kebutuhan sistem dibagi menjadi 2, yaitu software dan hardware. Software meliputi sistem operasi Windows antara 1064 bit, framework Coordinator versi 31, Exam versi Windows 64, aplikasi Visual Studio Code, dan Bootstrap. Hardware yang meliputi backend Intel Core i5 generasi 6, RAM minimal 4 GB, VGA Intel HD Graphics 520, minimal SSD 256 GB, dan front end Revolusi sekitar 1366x7068, memori 2 GB, CPU 40 GHz. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlul Iman. Saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Riko di diagram sepintas. Dan di sini ada pengunjung, dan pengunjung hanya cuma bisa melihat saja, tidak bisa menulis artikel. Dan supaya bisa menulis artikel, pengunjung harus mengunjungi situs web kami, dan di situ ada daftar pilihan, ada mendaftar atau hanya melihat saja. Dan selanjutnya ada pendaftar, dan mendaftar seperti kita login atau mendaftar di akun-akun sosmed media lainnya, ya, seperti Instagram, Facebook, ada nama, email, username, status. Dan selanjutnya setelah kita bisa mendaftar, kita sudah bisa menjadi penulis, dan ada di penulis ada status, ada nama user, dan selanjutnya kita bisa
menulis artikel, artikel tanggal, artikel judul, artikel konten, artikel sampul, dan selanjutnya artikel artikel status, artikel publish, artikel author dan publish dan draft, artikel kategori. Dan maksudnya dari artikel tersebut kita bisa mempublish artikel tersebut atau hanya di admin saja. Maksud dari admin saja itu kita bisa dipublish sehingga orang-orang lain bisa mengakses artikel kami. Ini adalah tabel kelas diagram. Di tabel kelas diagram ini kita akan menjelaskan pertama dari tabel pengguna. Di tabel pengguna ini kita ada atribut pengguna ID dan semuanya dibagi, itu semuanya bisa ditambah, dilihat dan dihapus. Dan pengguna ini akan merelasi untuk merespon ke pengaturan web, yaitu di tabel pengaturan. Di situ ada tabel nama, deskripsi, logo, dan GitHub. Dan itu hanya bisa dilihat dan bisa diubah, di mana kita bisa merubah nama web dan logo web secara front end tanpa harus back end. Dan dari pengaturan kita turun ke halaman, di mana halaman ini ID itu ID halaman, halaman judul, halaman slug, dan konten. Lalu dari tabel pengguna, lalu kita lari ke tabel artikel. Di sini adalah penggunanya itu untuk penulis. Artikel ini juga ada bisa tambah, dan bisa hapus dan bisa diubah. Dan jika artikel ini sudah jadi, kita juga punya kategori. Kategorinya juga bisa dirubah. Kita bisa menambah kategori, bisa mengubah, dan bisa menghapus, bisa dilihat. Dan penjelasannya kurang lebih seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram lengkap dengan penjelasannya. Untuk sebelumnya tadi sudah dibahas IRD diagram sepintas oleh rekan saya. Beberapa di antaranya teman-teman mungkin bertanya mengenai seberapa penting use case diagram ya. Biar saya jelaskan terlebih dahulu. Use case diagram adalah komponen utama yang tidak boleh terlewatkan. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Langkah awal untuk melakukan permodelan tentunya perlu suatu diagram yang mampu menjabarkan sistem itu sendiri. Seperti yang terdapat pada use case diagram kita. Seperti kita lihat untuk use case diagram ini ada 3 ya. Untuk sistem pengunjung kita hanya bisa melihat artikel dan mendaftar. Ketika kita menjadi penulis, kita bisa login, bisa menulis artikel, dan bisa logout gitu. Jika kita menjadi admin, kita bisa mengelola website, mengelola halaman, mengelola kategori, mengelola data pengguna, mengelola artikel, dan login dan logoutnya. Seperti ini use case diagram program kita. Untuk selanjutnya programnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Maulana. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan implementasi halaman, yaitu berawal pertama dari halaman home kita ya. Dan di sini juga saya akan melakukan testing box untuk curutnya. Dari awal kita menjadi pengunjung,
Lalu kita akan mendaftarkan akun menjadi penulis, lalu kita akan menulis artikel. Dan nanti juga akan saya tambahkan untuk menjadi masuk dashboard sebagai admin ya. Di sini kita akan melihat halaman pengunjung. Saya akan langsung buka di running programnya ya. Nah, ini dia halaman pengunjung kita. Di sini ada deskripsi, ada pack halaman semua. Dan di sini juga ada update berita, di mana nanti jika ada berita yang baru kita tulis, berita yang baru kita buat, nanti akan muncul di depan sini. Oke, selanjutnya kita akan melihat halaman artikel berita. Ini di blog ya, artikel atau blog. Nah, di sini kita bisa juga melakukan search for, dan di sini juga artikel terbaru. Jadi jika nanti ada artikel terbaru, dia akan menyusut dan akan tampil artikel yang paling terbaru. Dan di sini sesuai kategori, di mana di sini kita memiliki 5 kategori sesuai database yang kita punya di PHPMyAdmin kita, yaitu ada 5 kategori. Dan database ini juga, kategori ini bisa ditambah, dihapus atau diubah itu secara front end, tidak melalui back end, itu bisa. Lalu di sini langsung saja kita akan mendaftar sebagai penulis. Nama misalkan penulis 7, email penulis _7 gmail.com, username penulis 7. Ini level kita pilih menjadi penulis ya. Sebenarnya ada 2 level, yaitu bisa menjadi admin, cuman karena admin itu tidak bisa untuk registrasi, hanya untuk penulis. Jika admin itu hanya untuk kita bisa input melalui dari front end juga bisa, tapi dari database back end untuk admin paling pertama yang membuat atau mengelola halaman ini. Ini status kita pilih aktif ya, karena nanti jika di pengaturan secara front end juga ada tidak aktif. Jika nanti status dipilih tidak aktif, maka di sini tidak saya tampilkan tidak aktif. Maka kalau misalkan status tidak aktif, maka itu tidak akan bisa login. Jadi saya hanya buat pilihan aktif doang. Ya, kita submit, registrasi akun berhasil. Kita akan masuk sebagai penulis untuk login. Ya, kita sudah berhasil masuk. Di sini tampil halaman dashboardnya ya. Di mana dashboard ini kita hanya bisa menulis artikel dan hanya bisa mengganti nama dan email. Dan juga mengganti password. Di sini kita langsung saja akan membuat artikel. Misalkan saya buat Gunung Semeru kembali erupsi. Kontennya ini kita akan membuat misalkan pada hari Selasa kita pilih kategori ya. Di sini kategorinya gunung. Lalu kita akan memilih gambar sampul, di mana saya akan mendownload gambar dulu ya. Sebelumnya mohon maaf, saya belum sempat mendownload gambarnya.
kita akan upload. Aduh, ini masih JPG lagi, karena emang di settingannya upload sampul itu JPEG harusnya ya, JPEG, PNG atau GIF. Jika kita tetap coba untuk menjajal JPEG itu, nanti dia akan not allowed atau tidak sesuai dengan apa yang ditulis di sini. Types-nya harus GIF, JPEG, dan PNG. Jadi kita akan convert ke PNG. Ya, sudah menjadi PNG. Lalu kita akan coba upload. Ini dia yang PNG. Ini bisa draft, bisa publish. Jika di draft, maka berita tidak akan ke publish di halaman blog, di halaman artikel, tapi masih ada tersimpan di artikel penulis. Misalkan ini kita publish saja ya. Ya, sudah berhasil terpublish. Ini dia. Ini kita akan melihat langsung shortcut untuk melihat artikelnya. Ya, ini dia artikel, dan ini yang terbaru. Jika kita melihat sesuai kategori, misalkan teknologi, maka, dan di sini juga ada author ya, yaitu author penulis atau akun yang menuliskan berita ini, dan ini kategori. Jika kita klik kategori gunung, nah ini autornya penulis 7 sesuai dengan yang tadi kita buat, yaitu penulis 7. Lalu saya akan menjelaskan jika halaman ini kita publish atau kita draft, maka dia tidak akan muncul di halaman depan. Ini kita draft, dia statusnya draft, dan jika kita melihat di halaman, maka dia tidak akan muncul. Tidak ada artikel terbaru karena statusnya masih di draft. Tapi jika statusnya kita publish, maka dia akan muncul. Ya, ini dia, sudah muncul ya. Oke, lalu saya akan menjelaskan untuk source code di artikel aksi, yaitu penulis berita yang tadi telah kita lakukan. Di sini ada form validasi, yaitu set rules atau aturan. Jadi aturannya ini dimana nanti harus diisi sesuai judul, konten, dan kategori. Seperti ini, sudah ada komentarnya ya. Jika misalkan kita tidak mengisi gambar, maka required, yaitu required wajib harus kita ada gambar. Nah, jika ini kan form validation run false. Nah, jika false, di mana upload page ini nanti akan ada tersimpan di gambar artikel. Itu nanti akan tersimpan di dalam folder project kita. Jadi itu otomatis nanti akan ada di gambar di artikel. Jadi file yang kita upload itu nanti akan tersimpan di sini. Nah, ini dia nih. Lalu ini dia yang tadi allowed types, yaitu formatnya harus GIF, JPEG atau PNG. Kayak tadi kita ngupload sebelumnya itu JPG, harusnya sebenarnya sama JPEG ya, cuman saya nggak tahu kenapa, karena memang mungkin harus ditambah JPG. Di sini harus bisa, pasti format JPG itu harus bisa upload. Dan ini untuk data tentang gambar, dimana tanggal, waktu berita itu dibuat. Seperti tadi, ini tanggalnya 18 Juni, tanggal sekarang. Judul semua. Dan ini model data, insert data, kita ambil dari model data kita, ada di sini. Ya.
semuanya get data dari sini. Ya, cukup untuk fungsi rootnya ya. Dan sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tadi di mana akun kita akan masuk sebagai akun admin. Di sini akan saya coba masuk untuk sebagai admin. Kebetulan saya sudah buat. Ini kita telah masuk sebagai akun admin. Di sini kita bisa merubah kategori, bisa menghapus kategori. Di sini kita bisa artikel juga. Nah, kalau diakses sebelumnya tadi di penulis, ini cuman yang di artikel lain selain yang dia buat itu cuman hanya melihat, tidak ada fungsi ubah atau hapus. Tapi jika menjadi admin, semua artikel yang ada di dalam ini, di dalam sini bisa admin kendalikan, bisa dihapus atau di draft atau diubah. Ini ke page, di mana page ini seperti halaman depan ya, kita lihat ini, di mana ini semua bisa diedit secara front end seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya tanpa secara back end. Contoh, kita akan mengupdate kontak kami, dan di sini juga bisa sesuai source code untuk ketikannya. Kita akan contoh, misalkan di sini kita pakai lalu di sini tulisan nomor kontak, misalkan kontak saya. Kita akan publish dan kita akan lihat ya, ini kita bisa rubah secara front end. Dan tadi lagi, jika kita ingin menaikkan level pengguna yang tadi sebelumnya menjadi penulis untuk menjadi admin, levelnya kita naikkan. Contoh, misalkan kita akan membuat si penulis 7 tadi, kita akan naikkan dia menjadi levelnya menjadi admin. Kosongkan jika tidak ingin mengubah password. Sudah, dia menjadi admin ya, aktif. Dan jika kita di sini kita bisa mengelola web juga, di mana kita bisa merubah nama web yang ada di depan tampilan ini. Di halaman home ini bisa berubah secara front end tanpa back end. Sama halnya seperti halaman yang kontak kami itu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan coba untuk login menjadi penulis 7. Apakah dia sudah levelnya naik menjadi admin. Ya, tuh. Hak aksesnya udah admin ya. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Semoga teman-teman dan ibu dosen menerima apa jeripayah yang telah kami kerjakan. Memang masih belum sempurna karena kita semua masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.